Oke, selamat malam. Saya Mahardika Yuda. Eh, pada acara belajar sejarah sinema Indonesia kali ini, saya akan bertindak sebagai moderator. Malam ini tema kita membaca mitos sinema paripurna Andre Bazang. Sebenarnya di tahun 2008 itu, waktu itu ada teman dari Forum Lenteng namanya Akbar Yumi. Waktu itu dia pulang dari Lombok, terus dia bawa satu buku terjemahan yang ia dapetin di perpustakaan daerah. Buku terjemahan Andre Bazang yang sudah diterjemahkan menjadi sinema apakah itu. Penerjemahnya itu Profesor Dr. Rahayu Surtiati Hidayat, dia guru besar Fakultas Ilmu Budaya UI. Setelah itu Forum Lenteng juga akhirnya berinisiatif untuk menerjemahkan kembali buku sinema apakah itunya si Andre Bazang gitu, yang diterjemahkan dari edisi bahasa Inggris. Kalau Bu Rahayu dari bahasa Prancis dan kalau si Jaka dari bahasa Inggris. Andre Bazang sendiri sebetulnya seorang kritikus film sejak tahun 43. Dia salah satu pendiri Iris du Cinema gitu, di tahun 51. Terus kemudian buku ini sebetulnya ada 4 jilid waktu itu yang diterbitkan di tahun 58. Karena Andre Bazang meninggal tahun 62, akhirnya bukunya cuma 3 jilid, lalu diteruskan oleh Jacques Rivette untuk mengumpulkan kembali tulisannya gitu, yang akhirnya diterbitkan dalam jilid keempat. Lalu baru tahun 75 akhirnya atas usulnya Truffaut keempat jilid itu digabung jadi satu buku dan kemudian disebarluaskan ya ke berbagai belahan dunia gitu. Dalam sejarah sinema sendiri, Andre Bazang sebenarnya tidak memiliki keterhubungan secara langsung gitu, tapi bahkan di artikel-artikel sejaman gitu yang kritik film di Indonesia tahun 50-60 itu sama sekali tidak menyinggung Andre Bazang gitu. Padahal kita juga tahu ya Andre Bazang juga fokus sama gerakan neorealisme Itali, dan Indonesia juga tahun 50-an 60-an tuh dia banyak sutradara yang terinspirasi oleh neorealisme gitu. Dan pembedahan neorealismenya si Andre Bazang cukup penting gitu untuk melihat bagaimana gerakan neorealisme bekerja gitu, metodenya, dan itu sangat menginspirasi sebetulnya masyarakat Asia. Lalu ke artikelnya tentang mitos sinema paripurna ini, sebenarnya terbitan aslinya itu judulnya Le Mythe du Cinéma, Total Atlas Origins du Cinématographe, atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Jaka itu mitos sinema paripurna. Itu pertama kali terbit tahun 46 di majalah Kritik. Satu kalimat yang dipakai yang kemudian akhirnya dipakai menjadi acuan untuk kultur sinema itu adalah, bukan satu kalimat, tapi ada kutipan yang penting dari tulisan mitos sinema paripurna yang dipakai oleh kultur sinema. Itu adalah sinema adalah fenomena idealistik, konsep yang sudah dimiliki manusia hadir begitu saja dengan kuat dalam pemikiran mereka, seolah dalam suatu surga platonik, yang apa yang menghantam kita terlebih adalah penolakan keras dari masalah kepada gagasan ketimbang segala bantuan yang ditawarkan teknik pada imajinasi para peneliti. Lebih jauh, sinema tidak berutang secara virtual pada semangat keilmuan. Para penebar benihnya tidaklah sama sekali ilmuwan terhormat kecuali bagi Mare, tapi penting diketahui bahwa ia hanya tertarik menganalisa pergerakan dan bukan pada rekonstruksinya. Bahkan Edison juga sejatinya hanya manusia jenius otodidak, seorang raksasa dari konkursus Lebin, yaitu pameran penemuan tahunan di mana penghargaan diberikan untuk mendorong pekerja dan penemu dari Prancis, pertama kali diselenggarakan tahun 1903. Niepce, Muybridge, Leroy, Joly, Demeny, bahkan Louis Lumière sendiri semuanya monomaniak. Manusia yang didorong oleh kekuatan mendadak, manusia lakukan sendiri atau setidaknya industrialis pencipta. Sementara bagi orang baik, I. Reynaud yang luar biasa yang bisa menyangkal bahwa gambar-gambar hidupnya merupakan hasil dari pengejaran tanpa henti bagi sebuah ide fiksi. Penjelasan apapun tentang sinema yang ditarik hanya dari penciptaan teknis yang membuatnya mungkin akan menjadi miskin tentunya. Sebaliknya, sebuah visualisasi gagasan yang mendekati kenyataan dan rumit selalu mendahului penemuan industrial yang dengan sendirinya bisa membuka jalan
menuju penggunaan praktisnya. Itu sih yang kemudian dikutip, yang akhirnya dipakai untuk kultur sinema yang pertama. Ya, untuk melihat bagaimana menjelajahi proses mobilisasi, negosiasi atau penubuhan teknologi sinema ke negeri konsumen gitu, dengan latar sosial, sejarah ide dan sejarah material yang tidak berjalan beriringan. Dari dua perbincangan kemarin, kita coba melihat bagaimana proses ulang-alik negosiasi gitu antara teknis dan gagasan dalam memberikan pengaruh di masa awal kehadiran teknologi sinema di Hindia Belanda. Juga sebetulnya mungkin ada tambahan juga yang cukup menarik untuk situasi hari ini, sebetulnya bahwa ada kecurigaan bahwa era material dalam tanda kutip, hardware atau material itu yang pengaruhnya terhadap realitas itu mulai bergeser kepada hal-hal yang imaterial, atau bagaimana piranti lunak atau software atau artificial intelligence itu yang sekarang menjadi dalam tanda kutip menjadi aparatus yang cukup penting sebagai ujung tombak dalam mempengaruhi kenyataan sehari-hari sekarang ini. Jadi dari material sifatnya gitu, lalu kemudian menjadi imaterial. Dan ya, pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang teks tersebut, dan juga kawan-kawan pembicara di sini akan mencoba mengemukakan pengalamannya dalam membaca teks-teks tersebut. Juga bagaimana mitos sinema paripurna itu dapat terhubung dengan praktek teman-teman yang akan berbagi pengalaman pada malam ini. Saya akan perkenalkan beberapa teman yang akan menjadi pembicara, yaitu ada Dini, ada Nurani, salah satu tim artistik pada pameran Gelora Indonesia tahun lalu, kultur sinema dengan tema Gelora Indonesia. Nanti juga penulis yang cukup handal, yang tulisannya telah dimuat di suji.id, lalu juga cukup produktif, karya-karya drawingnya dan juga gambar bergeraknya juga bisa dilihat di YouTube dan Instagram Milisi Film. Lalu ada Lutfan Nurrohman, ini arkeolog, juga penulis, kurator, peneliti, seniman, sutradara film, cukup kompleks. Lutfan, dia juga jadi anggota di Lab Laba-Laba dan juga aktif di Milisi Film. Lalu ada Prasasti Wilujeng Putri, seniman performance dan juga banyak mengulik karya-karya time-based art. Beberapa bulan sebelum PSBB kemarin tuh dia jadi salah satu kurator untuk proyek seni Ambangan yang dipresentasikan di Rumah Seni Jemati. Lalu ada Wahyu Budiman Dasta, seniman yang baru pameran tunggal tahun 2019 kemarin, pameran tunggal pertamanya dengan tajuk Pars Prototo, itu juga terlibat dengan tim artistik kultur sinema sejak tahun 2018. Keempat teman-teman ini akan berbagi tentang pengalaman mereka membaca mitos sinema paripurna. Sebenarnya sih dari pertanyaan pertama sebenarnya tentang impresinya dulu sih. Bagaimana pengalaman kalian membacanya, lalu kemudian mungkin juga kalian bisa memberikan statement kayak semacam apakah penting atau tidak teks ini gitu. Seperti yang kita tahu bahwa ya ini cukup old school gitu, Andre Bazang gitu, tapi sebetulnya kalau untuk melihat perkembangan teknologi extended atau expand cinema yang berkaitan dengan hal-hal teknikal gitu, terutama dengan kaitan perkembangan teknologi digital gitu, ya hal-hal teknis sebetulnya masih cukup relevan lah kita debatkan gitu. Mungkin kalau misalnya dari ini ya, impresi membaca teks Bazang sendiri, mungkin dalam buku What is Cinema itu kan ini kan esai kedua kan yang mitos sinema paripurna ini kan, dan sebelumnya itu ada judulnya teks yang judulnya Ontology of Photographic Image ya. Itu kan maksudnya itu menarik ya, bagaimana si Bazang ini sebenarnya kalau kita lihat dia penelitiannya ontologis gitu. Pada awalnya dia semacam dia ngasih analogi ya, maksudnya fotografi yang sebelum dia moving image kan dia adalah seperti proyek membalsemkan jenazah mumi gitu. Jadi kayak fotografi itu semacam itu, kayak dia seperti mengawetkan waktu. Kemudian jadi ya maksudnya itu intinya, kemudian dia tarik sampai gimana ketika fotografi ditemukan, terus itu memberikan pengaruhnya gimana ke seni rupa, seni lukis, terus kemudian kayak sampai ke ya jadinya
itu ontologi fotografi. Nah, kemudian aspek lainnya dari penemuan fotografi, penemuan sinema itu kan sebenarnya ada kayak keterpukauan teknologis itu kan sebenarnya, yang karena ini penemuan baru gitu, barang baru, dan itu jadi suatu ini sendiri, excitement sendiri buat masyarakat. Kayak bahkan kalau misalnya kita lihat ada beberapa penemuan fotografi yang disebut ya, mulai dari apa sih, setelah fotografi kemudian ada juga penemuan ini beberapa alat yang jadi cikal bakal moving image kayak phenakistiscope, terus kemudian itu dari Joseph Plato, kemudian ada Zoetrope dari Muybridge, terus juga stereoskopi itu tahun 30-an, maksudnya itu setelah penemuan fotografi. Maksudnya itu cukup apa ya, kayak maksudnya membahas teknologi itu, kemudian dibalikin lagi kalau misalnya segala penemuan itu kayak kemudian si Bazang bilang kayak tunggu dulu nih, apakah ini benar nggak sih sinema itu, maksudnya kita mesti ngomongin teknologinya nggak sih, bukannya jangan-jangan sinema tuh berasal dari sesuatu yang sifatnya gagasan gitu. Maksudnya meskipun gagasan dan teknologi kemudian nggak terpisahkan, cuman gagasan itu lebih ke apa yang mau kita ungkapkan gitu. Itu kan menurutnya si Bazang itu justru itu bisa lebih mendorong eksplorasi dari gambar bergerak itu sendiri. Mungkin yang kemudian disebut bahasa sinema itu ya. Mungkin kalau misalnya dianalogikan ke zaman sekarang itu gimana orang-orang kemudian berusaha menyempurnakan aspek teknologisnya, kayak dari gambar udah bergerak nih, dari film kemudian dia jadi digital, kemudian jadi 4K, jadi 3D, IMAX, terus kemudian ada VR. Mungkin itu kayak maksudnya itu juga semacam obsesi itu buat untuk menduplikasi kenyataan ya mungkin. Tapi kemudian jadinya di mana gagasannya gitu, mungkin itu yang gue tangkap saat berusaha membaca teksnya Bazang. Maksudnya langsung ada koneksi dengan gimana teks itu diterapkan ke masa sekarang, dan maksudnya itu juga cukup menarik karena itu juga bikin jadi berpikir gitu dengan majunya teknologi yang sudah ada. Kemudian apakah kemajuan idenya gimana ya, maksudnya kadang-kadang seringkali ada banyak hal, kayak kita seringkali merasakan kalau misalnya kita datang ke bioskop, mungkin kayak kita menonton film yang misalnya teknologi itu canggih banget gitu dengan segala CGI dan 3D, mungkin cuman kadang-kadang apa ya, mungkin keterpukauan teknologisnya sampai sana gitu dalam jalan, mungkin dari gimana dia mengeksplor gambarnya sendiri itu nggak nyampe. Meskipun teksnya si Bazang ini bukan susah ya, kayak kadang-kadang kita perlu kembali lagi dan membaca lagi, tapi cukup dapat relasinya dengan apa yang kita alami sekarang. Mengenai impresi membaca mitos sinema paripurna, beberapa udah disampaikan Bang Diki sama Dini ya mengenai dasar-dasarnya. Tapi kalau di gua, tentu gua juga tuh membaca juga ya seperti tulisan sebelumnya ya, bagaimana investigasi si Andrea Bazang mengenai ontologi sinema itu sendiri. Menarik sih dari awal, ya itu tadi Dini udah sebutin, mencoba berangkat dari mumifikasi Mesir gitu. Lalu di tulisan pertama juga si ontologi fotografi sinema itu ya di Bazang ngasih statement rada menarik juga sih, kayak perspektif itu dosa asalnya seni rupa pokoknya itu seni rupa barat kalau nggak salah. Sejak itu kan kayak, nah terus makanya dia mungkin berangkat dari situ untuk ngebahas ya itu tadi Bang Diki udah nyebutin hasrat manusia mengejar keabadian, lalu munculnya perspektif itu kayak hasratnya manusia untuk mengejar kemiripan ya. Dari penemuan perspektif itu kita dapat bagaimana menggambarkan realita dengan 3 dimensi. Lalu akhirnya ada penemuan fotografi dan sinema yang mengguncang era itu gitu. Lalu, terus masuk ke tulisan mitos sinema paripurnanya itu menarik juga ya, kan karena di tulisan sebelumnya kayak
Bazan tuh udah netepin bahwa ontologi atau hakikat sinema tuh realitas gitu. Terus di tulisan mitos sinema paripurna itu Bazang coba mencoba mencari perkembangan teknologi sinema itu tadi ya, Venakitoskop sampai terus mendata pionir-pionirnya, dan dengan berani Baza ngomong ya sinema itu ya fenomena idealistis gitu. Ternyata dia nggak berhutang sama teknologi-teknologi yang ditemukan sepanjang sejarah sinema gitu kan, karena pada akhirnya sinema itu sebenarnya belum ditemukan gitu, belum belum final. Mungkin menarik juga kalau ngelihat waktunya Bazang nulis gitu kayak tahun 46 ya, ya. Itu kan berarti kan sinema tuh udah ada sinemanya siapa si Eisenstein, ada sinemanya Man Ray gitu ya, yang atau sinemanya Buñuel. Buñuel kan Uncian Andalo tuh udah tuh. Tiba-tiba Bazang nulis bahwa sebenarnya hakikatnya sinema itu realitas gitu. Gue jadi berpikir sih waktu baca ini kayak, nah terus posisinya si montase Soviet gitu, terus ada film-film yang surreal gitu, nah itu jadi kayak Bazang menawarkan bahwa ontologi sinema itu menghadirkan realitas ya kan, terus dia juga mengkronikan penemuan-penemuan dalam sinema gitu, sampai akhirnya ya keluar statement itu ya. Kalau yang dari gue dapet ya kayak bisa berkesimpulan seperti itu karena ya itu sih, dia mencoba menginvestigasi sejarah-sejarah, ide-ide bagaimana manusia tuh terobsesi dalam menduplikasi realitas itu sih. Mungkin sebelumnya kalau fenomena idealis gagasan gitu, gagasan sinematik kayak mungkin mumifikasi atau lukisan gua kan juga sempat dibahas ya sama Bazang di sini. Itu kan Bazang terus tapi juga nge-highlight bahwa ini ada sympathetic magic gitu, apa ya, kayak berharap buruannya besok ketangkap terus digambar gitu. Lalu itu semua berubah ketika mungkin semangat zamannya itu yang perspektif itu, lalu kejarannya tuh jadinya mengejar realitas semirip-miripnya. Nah akhirnya ada teknologi sinema ini yang bisa mereproduksi kenyataan secara mekanistik gitu, lalu dia membebaskan si seni-seni rupa gitu. Lalu nah ternyata implikasinya apa kalau ada apa ya, ada kembali ke realisme gitu ya si Bazang ini. Ya sebenarnya ini gue baca dari ini juga ya, dari sumber lain juga yang mengkomplementari ini, kayak Bazang men-champion gitu, mendukung si ambilan-ambilan panjang, Miss Onseng gitu ya. Bagaimana sebuah adegan itu berlangsung dalam satu ambilan shot, ya selain menangkap realitas juga semacam mendemokratisasi si gambar juga, kayak kalau yang dari gue baca tuh kayak ya sinema misalnya montase Soviet tuh kayak membuat montase untuk mengconvey sebuah ide gitu. Ketika kita dihadapkan sama satu shot, kita bisa milih tuh, bisa misalnya ada satu adegan dalam satu shot panjang itu, kita bisa memilih mana yang akan jadi titik fokus si kita dalam melihat gambar gitu sih. Itu ya mungkin ya proyeknya Bazang untuk mengembalikan sinema ke realisme sedikit banyak ya kalau ya walau ya sesudah itu kan pasti ya banyak perubahan gitu ya, perubahan dalam teori atau sanggahan pada Bazang ya, memberikan suatu refleksi yang menarik juga ya menurut gua, kayak gimana sinema yang sebelumnya katanya kan seninya tuh di editing gitu kalau di zamannya Soviet gitu, nah tapi ini coba dikembalikan lagi dalam satu tangkapan gambarnya itu. Kalau dulu mungkin kalau berkaca sama materi kita yang pertama tentang representasi Asia di Lumiere tuh kayak ya Lumiere kan ngambilnya di satu shot gitu, dan disebutnya aktualite gitu. Nah coba nah di sini juga mungkin ya Bazang bisa ya mengembalikan itu sih. Nah makanya penemuan-temuan dalam sejarah sinema itu akan terus terakumulasi menjadi mitologi si sinema paripurna itu, penemuan sound, penemuan warna. Nah itu ya bakal jadi titik berangkat untuk teoretikus dalam melihat sinema itu walaupun sebenarnya mungkin akan pernah tercapai gitu, atau ya kita nggak tahu, tapi ya sekarang kan udah ada virtual reality atau gimana gitu. Itu sih kayak ya menurut gua teorinya Bazang itu sih menariknya itu.
Jadi sebelum sebelum ngulik soal Bazang ini, benar-benar tepat sebelum ngulik soal Bazang, gue tuh lagi baca komik peradaban komik peradabannya Larry Gonik. Di bagian sejarah tentang Mesir, si Larry Gonik bikin bikin kartun sendiri gitu, tentang dirinya sendiri gitu, menjelaskan kan biasanya di awal bab dia akan bikin gitu. Dia bilang untuk untuk mengetahui bagaimana orang Mesir, bagaimana orang Mesir itu sesungguhnya itu cukup sulit karena orang Mesir itu sering dideskripsikan gitu sebagai orang-orang yang kaku dan formal gitu. Nah, makanya daripada kita pusing, lebih baik kita mencari tahu atau mencoba mencari tahu orang Mesir itu gimana dengan cara mempelajari representasi diri mereka yang mereka buat sendiri gitu. Itu cukup ini sih, cukup pas gue baca Bazang itu kayak langsung keinget ke bab itu gitu. Karena kan maksudnya ya berarti kita mempelajari suatu kenyataan dari suatu representasi gitu kan. Karena ya udah kenyataan itu udah lampau gitu, kita nggak mungkin ngunjungin lagi gitu. Cuma ada representasi itu yang membutuhkan waktu itu gitu. Makanya kan tadi udah disebut terus di awal kan Bazang bilang bahwa manusia itu kayak terobsesi untuk mempreservasikan kehidupannya dia gitu untuk membuat representasi kehidupan gitu, kayak misalnya kita balik lagi ke Mesir gitu, mereka kan mereka sangat takut gitu sama kematian, dan untuk melawan itu gitu mereka kan sangat percaya sama dagingnya gitu, dan makanya mereka berusaha melawan kematian dengan membalsamkan tubuh gitu dengan mumi gitu. Makanya terus habis itu juga mereka juga berusaha untuk mengabadikan gitu momen atau orang-orang gitu dengan lukisan-lukisan mereka gitu. Di Bazang kan dia nulis kan, maksudnya kayak sarana mereplikasi realitas tuh kayak bertahap gitu, semacam bertahap gitu. Jadi kayak ada gambar gua, ada mumi, ada ukiran gitu yang membalsam kehidupan gitu. Terus habis itu kemudian ada lukisan zaman raja-raja, kemudian ada potret raja itu gimana gitu. Itu kan kayak semacam udah bergeser gitu, bahwa membekukan waktu gitu atau membekukan kenyataan gitu, itu bukan lagi dilandasi atas kepercayaan sebuah identitas akan image gitu, tapi untuk mengingat subjek tertentu gitu, benda atau orang gitu. Terus habis itu kemudian ke fotografi gitu, kemudian ke sinema gitu, itu kayak udah bukan lagi untuk nge-share tujuan antroposentrik, kayak maksudnya kayak misalnya lukisan gua gitu atau lukisan awal gitu. Cuman kan maksudnya ini kayak lebih ke untuk mengkreasi tentang dunia ideal dan berusaha untuk ngejar ke kenyataan gitu. Dan maksudnya yang tadi disebut kayaknya sempat disebut sama si Lutfan bahwa ya kenyataan tuh besar banget gitu. Walaupun teknologi secanggih apapun nggak akan bisa sinema mungkin memang punya potensi untuk itu gitu, untuk mendekati kita ke kenyataan yang semakin dekat apalagi dengan teknologi yang udah makin canggih. Cuman karena emang kenyataan itu kayak infinite gitu, ide gagasan akan kenyataan itu infinite gitu, itu kayak nggak akan mungkin diraup dalam suatu teknologi apapun gitu. Makanya dia bilang kan sinema itu fenomena idealistik gitu. Terus apalagi ya, nah tadi di awal tadi kan gue ngomong soal representasi Mesir gitu, gimana kita bisa mempelajari orang Mesir dari representasi orang Mesir. Berarti kan kayak kita mempelajari arsip gitu untuk mengetahui yang mana kenyataan gitu. Berarti kan sebuah representasi kemudian kan berarti punya kuasa untuk mendefinisikan mana yang nyata gitu, mana yang enggak gitu.
kayak ya udah yang nggak ada di frame itu berarti bukan kenyataan gitu kan. Sebenarnya ini kayak apa ya, kemarin yang Bang Diki tadi bilang kemarin bulan Maret awal itu kayak gue, Dini, dan beberapa teman yang lainnya itu kayak punya proyek seni namanya Ambangan, dan kita juga sempat mengulik soal Susan Sontag itu terus maksudnya ini karena juga tadi obrolan kita soal mitos sinema paripurna ini juga dalam bingkaian image kolonial gitu yang dibahas di pameran kultur sinema 1. Menurut gue ngebahas Susan Sontag itu kayak relevan banget sih, karena apa ya, menurut dia kan dia ngomongin fotografi gitu. Sebuah objek saat ditransfer ke kertas gitu, maksudnya dicetak kemudian jadi fotografi gitu, itu kan apa ya, fotografer kayak menginterpretasi sesuatu terus habis itu kemudian ditaruh di kertas fotografi itu gitu. Jadi maksudnya sebuah representasi itu kan sebenarnya adalah interpretasi manusia, dan karena itu interpretasi maka itu adalah miniaturnya reality gitu. Jadi dia itu simulasi, dia seolah-olah menjadi reality gitu. Dan kemudian makanya seolah-olah menjadi pengetahuan akan kehidupan gitu, akan kenyataan gitu. Makanya tadi pas tadi ngomongin Mesir dan ngomongin arsip, apalagi kita juga ngomongin image kolonial gitu, ya teknologi sinema kan hadir dari diimpor gitu ya, dari barat gitu. Dan maksudnya kayak mereka merekam orang-orang di Hindia Belanda. Oh, berarti kehidupan orang-orang di Hindia Belanda seperti ini gitu. Dan kita percaya sampai sekarang kalau misalnya kita melihat gambar-gambar itu, yang kenyataan pada saat itu di Hindia Belanda itu yang seperti itu gitu. Itu kan berarti maksudnya apa ya, ada kuasa gitu loh di situ. Dan tadi mau nanya ke Lutfan juga sih, Lutfan kan bilang kayak kan kalau nggak salah lu bilang Bazang kayak mencoba mengembalikan ke long take gitu. Maksudnya emang Bazang benci montase gitu ya? Soalnya maksudnya bukankah dia bilang montase itu justru sebuah potensi juga gitu untuk mendekatkan kita ke realitas. Awal membaca tulisan dari Bazang ini yang bab kedua tentang mitos sinema paripurna ini, sebenarnya tertariknya dia bisa membedah orang per orang yang notabene sebagai penemu, lalu sebagai peneliti di dalam sinema itu sendiri sih. Kayak contohnya itu dari awal pembuka di bab ini juga apa ya, sebuah kata paradoks itu kan kayak menjabarkan bahwa si beberapa peneliti-peneliti ini atau pembuat mekanik ini yang di dalam sinema ini menjadi apa sih yang sebenarnya mereka ini melihat sinema dari sudut mana gitu. Kayak misalnya George Sadul yang dia memang aslinya adalah penulis ensiklopedia para pembuat film dan film, lalu keterhubungannya langsung masuk ke Marxis yang melihat sinema itu sebagai ekonomi dan evolusi secara infrastrukturnya gitu. Nah ini ada pembedaan yang Andre Bazin tulis dalam hal itu melihat sinema. Terus masuk pada sampai akhirnya dia menulis sinema adalah fenomena idealistik. Itu sih yang menurut gua cukup merespon bahwa orang-orang ini melihat sinema nggak hanya cuma sekedar kenyataan yang diperoleh dari panca inderanya mereka masing-masing, tetapi ada pesan yang dimaksudkan bahwa pembacaan terhadap visual bergerak atau visual asli yang dibuat sebenarnya itu yang merespon atau merekam yang sebenarnya menjadi hal yang bisa kita baca itu sendiri. Terus kayak misalnya yang tadi Lutfan bilang sinema tidak berhutang, itu kan kayak balik lagi dia mengomentari si Marxis itu yang
apakah ada nilai ekonominya si sinema terhadap orang-orang atau si yang melihat secara gambar bergerak itu semacam apa gitu. Lalu dia masuk ke membaca tentang Muybridge itu pada 1877 yang mencitrakan kuda pacu menjadi rangkaian yang akhirnya menjadi Zoetrope. Nah, gua tertarik tentang kuda pacu itu menjadi kayak itulah mekanik yang dibuat oleh gambar bergerak itu sendiri, tentang adanya tapakan kuda, kaki kuda yang sebenarnya dalam segi perekaman itu kan apa ya, established gitu, nggak bergerak, tapi kuda itu yang membuat seolah-olah gambar itu bergerak maju ke depan. Nah, itu yang penciptaan teknis itu yang Bazin tangkap sebagai fenomena, bahwa kenyataan yang di awal ngomongin ontologi itu ya tercipta bahwa struktur tubuh manusia ataupun objek-objek yang direkam itu mempunyai nyawa sendiri saat direkam. Gue lihat itu. Terus lebih jauh lagi kayak misalnya ini menjadi Bazin melihat sebagai visualisasi gagasan itu sendiri, yang dimana kayak kita merespon objek-objek untuk direkam itu menjadi hal yang rumit sebenarnya, bahwa bentukan asli yang saat direkam menjadi sebuah gambar yang lain gitu, sebuah visual gambar yang lain itu menjadi kayaknya rumit banget gitu tanpa adanya mekanik-mekanik yang berjalan gitu. Sampai hal segitunya yang gue lihat Bazin secara gagasan menciptakan tulisan ini melihat bahwa sinema nggak cuma sekedar hanya menampilkan gambar aja gitu. Itu sih. Lalu maksudnya di sini juga Bazin menangkap sinema fotografisnya itu sendiri, yang awal mulanya gambar gerak dari still foto, lalu dibahas menjadi sinema itu sendiri, sampai kayak orang melihat gambar itu menjadi tercengang. Di sini tulisannya tercengang bahwa penemuan tersebut mendahului kondisi teknisnya itu sendiri. Jadi ya gue ngerelate kayak misalnya mungkin ke sebuah dokumenternya Auguste Lumière dan Louis Lumière yang dipresentasikan bahwa si kamera datang dari sudut kanan ke kiri, yang membuat si penonton itu menjadi kalang kabut, yang mungkin menjadi representasi Bazin untuk mengungkapkan bahwa gambar itu punya sesuatu saat kita melihat gambar itu bergerak. Lagi-lagi ke situ sih penulisan gua, sampai kayak gua ngerelate juga kepada kultur sinema beberapa kali di tahun 2019 itu berpameran keliling, menjadi sebuah pertanyaan bahwa apakah di kita melakukan artistik untuk merespon karya-karyanya kultur sinema yang diarsipkan terus dipresentasikan, ada penggunaan mekanik-mekanik yang lain gitu. Itu kan kayak sebuah pengetahuan baru, sebuah visual baru yang bisa sama-sama dibaca dengan hal-hal Bazin yang sudah jelaskan ini. Lalu Zoop itu jadi kayak sebegininya ya merespon bergambar bergerak dengan mekanik yang ada gitu, sampai padahal hanya satu gambar tapi saat diputar dia menjadi banyak dan bisa bergerak lebih jauh gambar itu gitu. Di sini kayak Bazin pun di catatan gua mengomentari tentang kayak Bazin menulis orang-orang ini
menjadi kaya sinema berarti dilahirkan dari penyatuan obsesi-obsesi yang beragam, obsesi-obsesi mereka yang banyak, yang tentang yang dari notabene profil backgroundnya mereka seperti apa, ngomongin sinema dikumpulin sama Bazin menjadi ya ini evolusi ilmiah ini gitu, evolusi ilmiah dan kebutuhan industrial bagi si sinema itu sendiri. Itu sih kalau menurut gue pada catatannya, nanti bisa disambung. Lewat tulisan Bazang itu mungkin ya, ini mungkin di situ ada satu statement itu yang membicarakan tentang waktu Melis mau membeli hak patennya Lumiere, tapi kemudian Lumiere tidak mau dengan alasan ya masalah ekonomi gitu. Ya padahal kita tahu yang akhirnya dalam tanda kutip mengembangkan gambar bergerak ketika itu menjadi fiksi fantasi itu adalah Melis gitu, yang memberikan satu pandangan yang lain gitu di masa itu gitu. Jadi gue jadi kayak semacam ada pertanyaan juga yang mungkin bisa teman-teman nanti bisa jawab gitu. Melis itu kan dalam tanda kutip dia kan adalah konsumen. Dia melihat teknologi demonstrasinya, teknologi Lumiere gitu, terus kemudian tertarik dan dia pesulap dan akhirnya dia membeli kamera itu. Lalu kemudian di tangan dia bikin film fantasi, bikin Trip to the Moon yang imajinasinya melebihi dalam tanda kutip atau berbeda gitu imajinasinya dengan imajinasi Lumiere gitu, yang lebih berhenti pada percobaan teknis seperti rekaman dokumentasi atau mencoba untuk maju mundur atau mungkin mencoba untuk mewarnai dan lain-lain secara teknis. Cukup menarik karena ternyata apakah ya pertanyaan gue itu sebenarnya apakah di tangan konsumen justru teknologi itu jadi punya dalam tanda kutip dia punya makna lain, dia punya akhirnya berkembang menjadi sebuah pengetahuan yang baru justru ketika dia berada di konsumen gitu. Maksudnya kuasa produsen ketika dia melempar teknologi ke konsumen dengan motif ekonomi gitu, tapi kemudian konsumen punya cara-cara tersendiri kemudian untuk mengelola si teknologi itu. Ini juga terkait juga dengan di periode awal ketika teknologi sinema masuk di Indonesia. Terus yang kedua mungkin juga bisa dielaborasi lagi sebenarnya yang menarik juga sebenarnya dari pernyataan Asli tadi tentang yang disebut dengan kenyataan yang disebut kuasa untuk memilih mana yang nyata dan tidak gitu, terkait dengan arsip. Ini cukup menarik sebenarnya gini, dari sisa diskusi yang kedua itu sebetulnya waktu itu Aprian sempat bertanya gitu tentang soal kesaksian gitu. Dia bicara tentang bertanya ke gue tentang ada gak bagaimana masyarakat Bumi Putra impresinya ketika menonton gitu, dan memang jujur aja ya selama ini juga perspektifnya juga dari Barat gitu, kebanyakan gitu yang menulis Barat. Tapi sebetulnya dalam sebulan terakhir ini gue juga lagi fokus lagi beberapa kali mencoba untuk menonton karyanya Oti Widasari gitu tentang Who Looks at the Present. Sebenarnya cukup menarik karena ternyata ada kesaksian di situ yang cukup menarik bagaimana si Bumi Putra melihat kehadiran presentasi teknologi, dan itu mungkin satu-satunya yang menurut gue itu adalah kesaksian yang bisa kita lihat dari seorang Bumi Putra melihat kamera gitu, melihat kehadiran benda asing di situ. Mungkin dua hal itu sih yang nanti mungkin Lutfan bisa menjawab dulu pertanyaannya Asli. Silakan, Pan. Iya, jadi ya sebenarnya itu gue juga dapatnya di tulisan ketiga ya. Gue melihat ada kutipan dari Sergei Eisenstein Indra Bazang. Jadi gini ya, gue bacain aja kayak montase seperti yang digunakan oleh Kuleshov, Eisenstein atau Gans tidak menunjukkan kepada kita suatu peristiwa, ia menyiratkannya. Kan tadi kutipan satu itu, lalu kutipan kedua, melalui muatan citra dan sumber daya montase, sinema berada pada pengeluaran seluruh gudang peluru, sarana yang akan memaksa penafsirannya atas suatu peristiwa kepada penonton.
menurut gue dari dua kutipan itu semacam wanti-wanti dari Bazang terhadap pemakaian montase ya, walaupun di awal tulisannya ya itu tidak terelakkan lagi ya perkembangan montase sebagai bahasa film. Nah di sini Bazang juga mengutip 3 contoh seperti Flaherty, Murnau, dan Erich von Stroheim, sutradara-sutradara dari masa film bisu. Nah, dalam film mereka, nah ini kutipan lagi ketiga, dalam film-film mereka Montase tidak memainkan peran kecuali ia akan menjadi negatif dari penghilangan tak terhindarkan di mana realitas begitu berlimpah. Jadi kalau gua tangkap ya, kan proyeknya Bazang yang menggali ontologi sinema itu yaitu realitas gitu. Jadi ya montase di sini harusnya yang dia jelaskan kan montase tuh memanipulasi penonton, menyeratkan pada penonton tentang bagaimana memaknai sebuah image dalam layar misalnya. Nah di sini dia mengambil contoh si Flaherty, Murnau, dan Stroheim ini, di mana montase itu ya dia akan menjadi penghilangan tak terhindarkan, di mana jadi ada yang gue tangkap ya, misalnya ada, kalau Flaherty kan kita tahu filmnya Nanook of the North, montase itu berguna sebagai seleksi untuk drama aja gitu ya, walaupun sebenarnya ya, kalau kita problematisasi lagi ya itu kan juga dalam rangka mencapai sebuah impresi kan ya. Ya tapi di sini dari kutipan ini ya itu sih, ya dia akan menjadi negatif dari penghilangan tak terhindarkan di mana realitas begitu berlimpah. Jadi mungkin Bazang berseru untuk mengurangi montase. Jadi montase dibatasi sebagai fungsinya untuk menyeleksi aja gitu kan. Kalau di Eisenstein kan kita bisa ngerti ya gimana dia kayak misalnya ada adegan pemberontakan di kapal, lalu ada tiba-tiba ada shot pendeta mengetok-ngetok salib terus close up ke salibnya gitu itu ada apa ya, mungkin di sini Bazang membacanya pemaksaan gitu, pemaksaan untuk mengerti. Jadi itu sih mungkin di sini itu. Mungkin dari yang tadi ajuan gue ada yang ingin menanggapi gitu. Mungkin kalau misalnya mau menanggapi Bang Diki tadi bilang ngomongin soal gimana, maksudnya balik lagi ke Melie kan, gimana ketika konsumer yang megang barangnya itu justru bisa menjadi apa sih, bergulung, kayak dia mungkin snowballing kali ya, maksudnya itu kayak bertransformasi jadi sesuatu yang lain yang mungkin nggak pernah dibayangkan sama yang membuat filmnya sendiri gitu. Kayak bahkan mungkin kayak ya kita nggak tahu, mungkin kalau misalnya ketika Melie bikin proses pewarnaan di dalam film itu mungkin juga Edison nggak mikir sampai situ ya. Kalau misalnya konteks masyarakat mungkin masyarakat jajahan sih juga, maksudnya ketika teknologi kamera itu udah bisa digunakan ya, mereka kan memulai, maksudnya itu kan kayak ya pertama tadi balik lagi ke yang Asti bilang itu kan, ketika maksudnya kuasa akan image itu kan sebenarnya itu kita udah megang power, mungkin ya jadi pertama mungkin ya keluarnya narasi sendiri ketika maksudnya gagasan sinema nasional itu kemudian kan, kemudian juga maksudnya semakin, dan juga kalau misalnya dalam perkembangan sinema dunia kan justru ketika ya berawal dari produk, kemudian justru sinema tuh berkembang kencang-kencangnya itu pas ketika kamera itu jadi sesuatu yang portable, mendorong semacam apa ya, perkembangan bahasa menuju, maksudnya dalam bahasa visual, maksudnya dalam video, dalam film juga kan. Jadi mungkin kayak juga kalau misalnya kita maju lagi ke zaman sekarang kan, kita maksudnya sebagai konsumer juga kita secara terus-menerus itu memproduksi sesuatu, memproduksi konten kayak dari media sosial dan selanjutnya itu sangat, maksudnya itu berputar, itu menjadi memproduksi bahasa-bahasa baru ya. Tapi mungkin di satu sisi bisa bahasa baru, kayak di sisi lain mungkin jadi ada tendensi untuk jadinya apa ya, ada mungkin ini juga jadi pertanyaan ke teman-teman sih, mungkin kalau misalnya selain bahasa baru kan, kalau misalnya perkembangan bahasa itu kan kita udah lihat misalnya di masa-masa sebelumnya, cuman apakah bisa jadi sesuatu yang kemudian taken for granted gitu,
mungkin alat perekam gitu. Jadi apakah bisa sampai pada masa yang dimana kayak kita kemudian merekam realita lalu ya apakah sudah gitu. Mungkin kalau misalnya kalau dari teman-teman sendiri itu juga pertanyaan baru sih, kayak ya maksudnya ke hati-hati ya diwanti-wanti sama Bazang itu kira-kira maksudnya kalau zaman sekarang apakah akan terjadi gitu dalam perkembangan teknologi. Kalau kalau pertanyaannya relate Bazang memikirkan hari ini yang kita lakukan sekarang itu menjadi representasi dia melihat sebuah sinema untuk ke depannya, mungkin di sini yang ada bacaan ada tulisan yang sinema dilahirkan dari penyatuan obsesi beragam, katakanlah begitu, dari sebuah mitos sinema paripurna. Hal ini secara memadai menjelaskan penangguhan Plato dalam penerapan prinsip optik dari persistensi citra pada retina. Tidak diragukan ada contoh-contoh lain dalam sejarah teknik dan penciptaan konvergensi penelitian. Tapi orang harus membedakan antara semua yang datang sebagai hasil tepat dari evolusi ilmiah dan kebutuhan industrial atau militer yang cukup jelas mendahului hal tersebut. Jadi kayak pencapaian teknis yang dibaca oleh Bazang itu sendiri kayak semacamnya hari ini yang realitas sekarang itu adalah sedang beradanya TikTok atau media-media lain untuk merekam diri kita sendiri, kayaknya sudah menjadi dasarnya bahwa sinema itu diciptakan gitu. Adanya peluang teknik mesinnya, ada peluang teknik industrinya, ataupun orang-orang yang berimajinasi tentang apa yang mau dibuat dalam sinema itu sendiri. Mungkin Bazang sudah memikirkan hal itu sih sampai sejauh itu melihat sinema. Kalau gue sih melihat pandangannya seperti itu ya. Iya sih, setuju sih sama Walai. Maksudnya dari udah berkembangnya ya tadi kita ngomongin TikTok karena ngobrolin kita gimana nih ngomongin video performance gitu. Di TikTok semuanya udah ada gitu, semuanya ajaib gitu. Apa yang nggak kita alami di keseharian kita, kenyataan kita sehari-hari ini kayak ada gitu di TikTok gitu. Itu gimana ya gitu. Terus tadi juga Walai bilang bahwa ya maksudnya di TikTok realitas sekarang itu yang ada di TikTok itu kayak itu sebenarnya itu berdasarkan dari ide bahwa sinema adalah gagasan gitu. Maksudnya tadi kan sempat Bang Diki bilang tadi, maksudnya saat Méliès yang adalah konsumen dia justru memberikan pengetahuan baru gitu tentang sinema, bahwa dengan segala potensi teknologisnya gitu, dia bisa membangun fiksi gitu, dia bisa mengkonstruksi sesuatu gitu. Maksudnya kesadaran atas bahwa kita bisa membangun realitas yang berbeda dengan realitas kita sehari-hari ini gitu di layar, yang maksudnya ya di sinema kita nonton film ceritanya 2 bulan, tapi ada di film itu dalam waktu dengan durasi filmnya 2 jam gitu. Maksudnya itu kan sebuah realitas sendiri juga gitu. Maksudnya dari yang sesederhana itu bisa dibangun gitu sampai ke realitas media sosial sekarang. Toh juga di awal boom Instagram juga kita bisa jadi apa aja kan di Instagram gitu. Apalagi awal YouTuber gitu, atau habis itu setelah kemudian ada Instagram Story, kita kayak semacam membangun narasi kehidupan kita gitu ke orang-orang yang belum tentu juga ya emang kesehariannya kayak gitu kayak misalnya itu kan adalah maksudnya image para selebgram yang ada di Instastory ataupun di feed Instagram mereka, itu kan juga konstruksi gitu, itu kan juga mereka membangun fiksi gitu. Sama kayak tadi pas gue bilang ada hubungannya sama arsip juga ya. Yang tadi gue bilang mana yang kenyataan dan mana yang bukan kenyataan adalah
ditentukan dari mana yang arsip dan mana yang bukan arsip. Berarti dengan kata lain mana yang kenyataan dan mana yang bukan kenyataan gitu. Maksudnya legitimasi itu ada di mana gitu, kayak apa ya? Ya kayak sebenarnya kayak jadi ini ya, jadi ke pengalaman bongkar arsip Gelora Indonesia tahun lalu gitu di Andri gitu, kawan-kawan. Jadi apa namanya, tahun lalu itu bongkar arsip di Andri itu arsip-arsip film Gelora Indonesia gitu, itu kan apa ya, tidak berurutan gitu dari Gelora Indonesia 99 tiba-tiba ke Gelora Indonesia 3 gitu, masuk ke Gelora Indonesia 17 gitu. Itu terus habis itu juga kadang-kadang gitu dalam pengarsipan, dalam satu episode Gelora Indonesia tiba-tiba terselip sebuah film lain yang kita nggak tahu apa gitu. Itu kan juga sebenarnya dan kita juga maksudnya dengan pengarsipan yang seperti itu gitu, itu kita kan juga nggak tahu apakah si pengarsip memang sengaja melakukan itu untuk membangun narasi baru soal sejarah gitu kan. Maksudnya itu kan juga potensi yang ada di movie image. Tuh pengarsipnya diam-diam merevisi sejarah dia. Dan ngomongin arsip Gelora Indonesia juga ada yang lucu sih di awal-awal kunjungan kita semua, kami tim Kultur Sinema ke Andri itu, di tontonan awal tuh inget banget ada, jadi pas kita play gitu itu gambarnya memang noise banget. Nah terus nggak tahu gimana caranya mereka mendigitalisasi, tapi yang ada di layar yang kami tonton adalah pejabat. Maksudnya kalau gambar pejabat yang muncul itu kayak semacam ada halo gitu loh di sini, kayak orang suci gitu. Tapi kalau misalnya rakyat gitu, itu kayak apa ya, kayak nggak ada halonya gitu. Nah itu kan sebenarnya apa ya, terus kayak gue langsung bilang ih kayak orang suci gitu. Itu kan maksudnya kan berarti kan persepsi gue atas apa yang gue lihat itu kayak udah dibangun dari referensi gue sebelumnya gitu, atas apa yang terjadi gitu. Tapi maksudnya kenyataan yang udah terjadi di gue sebelum itu gitu, kemudian itu mempersepsikan kenyataan baru lagi gitu. Maksudnya ya lucu sih, maksudnya menarik sih, sinema bisa seberlayer itu. Gini sih, sebenarnya gue masih dalam konteks dengan kultur sinema dan juga kultur sinema pertama dan sinema awal gitu, masuknya teknologi sinema di Hindia Belanda gitu. Tadi ada hal yang dinyatakan oleh Asti itu cukup menarik buat gue, bahwa arsip itu adalah memaknai representasi gitu. Terus kemudian yang kedua, ya dari pengalaman kultur sinema sendiri juga akhirnya kan mencoba dalam tanda kutip mengkonstruksi atau membaca bagaimana peristiwa masa lalu itu terjadi gitu. Terus juga dikaitkan dengan situasi yang sekarang. Tapi dalam satu sisi arsipnya banyak yang noise dalam tanda kutip, lalu banyak juga yang bolong, juga ketidaklengkapan gitu. Dan akhirnya di satu sisi ketidaklengkapan itu justru malah bisa mungkin nggak ketidaklengkapan itu memiliki kayak semacam peluang untuk memunculkan narasi yang baru, karena mungkin karena ketidaklengkapan itu ini bukan dekonstruksi kali ya, ini lebih kayak mengkonstruksi, benar-benar harus mengkonstruksi baru gitu, karena tidak ada yang diruntuhkan gitu. Ya mungkin teman-teman ada pendapat tentang itu gitu, dari kaitannya dengan pengalaman bersentuhan dengan arsip sinema di Indonesia. Gue waktu dulu di tahun 2014 sempat berkegiatan di PFN gitu ya. Nah terus gue tuh dapat akses ke vault PFN, kulkas PFN yang isinya film-film seluloid. Itu raw-rawnya kayak rawnya pemberontakan GTK-PKI, lalu rawnya Gelora Indonesia kayaknya ada di sempat. Terus rawnya si Unyil. Nah itu kan kayak melihat
Ya kita ya itu udah nggak usah dibicarain lagi ya gimana itu ternyata sebenarnya kan faultnya itu kan dulu kayak di apa di terbengkalai gitu ya lalu dikasih AC oleh komunitas klub laba-laba waktu itu faultnya. Nah, terus pas kita ya gitu terus kita ngelihat oh banyak ya isinya raw atau filmnya sound filmnya doang gitu. Nah itu kayak jadi negatif soundnya doang atau negatif gambarnya yang belum diproses, belum diedit gitu. Eh, ngebaca langsung berhadapan sama seluloid yang belum diproses gitu. Kayak ini sih kayak semacam ngelihat eh, ya pasti sih menimbulkan pembacaan baru ya gimana gue punyanya cuman rawnya doang gitu. Terus habis itu beberapa udah keriting gitu ya. Keriting bahkan ada yang udah lengket gitu seluloidnya. Nah itu berefleksinya kepada ini ya bagaimana di Indonesia gitu punya misalnya ya kalau sistem udah ya udahlah udah kalau udah gitu gitu. Tapi ada aspek iklim juga di situ gitu terus ada ya itu kekacauan dalam mengkatalogisasi gitu juga kayak itu sih membuat kita bisa apa ya berefleksi lagi terhadap kondisi zaman si arsip itu dibuat itu sih ya rawnya tuh waktu itu gue ngambil penggalian di Muara Jambi kalau nggak salah. Nah itu kayak wah rawnya ya ini sih kayak ya ada apa ya slabnya gitu kalau nggak salah. Nah itu kayak jadi menarik gitu itu sih ngelihat jadi ya itu sih ngelihat sejarah kecil sinema awal Indonesia gitu sih. Mungkin dari gue dulu itu dulu. Ya itu sih lebih ke arah jadi mempertanyakan lagi narasi kecil dalam pembuatan arsip sinema dan pembuatan sinema pada umumnya gitu. Mungkin mau nanggepin ini juga ya Lutfan dan Asti dengan persoalan arsip. Ya maksudnya kan gue juga terlibat dalam yang kemarin kan Gelora Indonesia dan memang maksudnya iya sering kali mulai dari harusnya kan arsip itu kan secara ini idealnya kan mereka kronologis ya. Maksudnya kita jadi kalau misalnya arsip seharusnya bisa menyingkapkan realita yang kalau arsip bertujuan untuk membantu kita untuk menyingkapkan realita yang untuk memahami realita yang terjadi di masa lalu gitu. Kan idealnya kita nonton misalnya dari awal dari tahun segini terus kita bisa melihat benar-benar perkembangannya. Cuman maksudnya itu kan lagi-lagi permasalahan teknis ya penyimpanan itu. Ya itu maksudnya itu jadi cukup agak sulit ya karena kayak kemudian kita jadi susah untuk memahami sejarah secara kontinuitas gitu kayak misalnya udah arsip-arsip misalnya tahun 65 misalnya itu kan kayak dari awal nih kayak Januari 65 terus kayak ini kayaknya udah was-was nih ya kita terus habis itu tapi kalau maksudnya kita mau mencari apa yang terjadi di sekitar peristiwa di misalnya tahun 65 itu kok rasanya nggak lengkap gitu jadi kita nggak tahu dan kita cuma bisa berspekulasi di antara apa sih di gap itu kan sebenarnya dan maksudnya kalau misalnya ngomongin mungkin bisa dikoreksi lagi ya tolong dikoreksi lagi kalau misalnya menurut Bazang misalnya sinema tuh seharusnya bisa mengungkapkan kompleksitas realita dan dia berusaha untuk apa ya mungkin maksudnya kan dia sebenarnya ini kan berusaha untuk gimana sih realita yang sebenar-benarnya bisa ditangkap dalam kamera dan sebenarnya itu pun ada salah satu kritiknya juga yang saya ada dalam salah satu artikel yang gue baca di Offscreen mengenai What is Cinema yang bahas Bazang What is Cinema itu kayak maksudnya ketika dia ngomongin gimana kamera bisa menangkap realita tapi kan lagi-lagi kan kemudian realita yang ditangkap oleh si perekam gitu misalnya itu kan nggak objektif pasti ada kayak pengaruh ideologis pengaruh kita taruh kamera terus realita kemudian terjadi di dalam kamera itu ya kayak Tarkovsky gitu misalnya kan kayak kemudian berjalan saja kehidupan gitu dan kita merasa kayak wah ini sinema gitu padahal kan sebenarnya itu tidak
terpisah dari apa yang dipikirkan si Tarkovsky itu sebagai sinema. Nah, balik lagi ke arsip, maksudnya itu kan udah suatu bentuk distorsi sendiri kan awalnya. Nah, itu juga perlu dipertanyakan tuh, realitas seperti apa yang dimaksud oleh si Bazang. Nah, kemudian kalau misalnya balik ke pengarsipan, nah distorsi ini kemudian jadi ini dong, maksudnya jadi nggak valid ketika kita berusaha untuk menangkap kayak apa sih sejarah itu, tapi kemudian juga bisa menimbulkan bacaan baru mungkin bacaan baru dari kita di posisi yang udah di sekarang nih. Dan kita juga punya sumber-sumber lain untuk melengkapi konteks untuk membaca arsip yang hilang itu. Dan juga menariknya mungkin bisa jadi pengalaman yang baru terhadap realitas, kayak kita bagaimana kita mengalami realitas di masa lampau dan kemudian gimana realitas itu terdistorsi, itu kan jadi saat kita menonton misalnya itu kan jadi pengalaman yang performatif sih mungkin ya, bisa jadi. Kalau misalnya kita nonton suatu arsip terus tiba-tiba kayak ada kerusakan dalam arsip itu kan jadi kayak wah menarik nih, dan kemudian bisa seperti yang tadi Lutfan bilang dijadikan bahan refleksi dan selanjutnya gitu. Dan maksudnya kemudian ini balik lagi jadi pertanyaan selanjutnya mungkin maksudnya dalam konteks arsip karena udah berhubungan dengan kekuasaan, jadi juga dia tidak akan bisa merepresentasikan realita yang sesungguhnya, dan kemudian bahkan sinema pun juga nggak bisa gitu, maksudnya kayak yang diinginkan Bazang tuh mungkin bisa terjadi sampai tahap tertentu ya mungkin, karena kan dia pengen ya pokoknya maksudnya karena kemudian ketika kita nonton film pun yang udah melalui proses visi sutradara gitu, maksudnya kan bahkan kadang-kadang ketika kita nonton si sutradara itu, si author bisa mengubah hal yang biasa menjadi profound gitu, ataupun yang profound juga jadi sederhana gitu dalam sinema. Itu kan udah distortif banget. Dan apalagi kayak estetika zaman sekarang yang kemudian udah kenyataan tuh sangat diseleksi dan didistorsi sedemikian rupa karena kita sebagai konsumen punya tools untuk itu, untuk sebelum kemudian disajikan ke masyarakat. Dan itu pun juga jadi itu pun membuat kayak jadi ada perubahan dalam bagaimana kita menerima informasi. Jadi kalau misalnya dipikirkan lagi sih, sebenarnya ini kita jadi kayak mempertanyakan kembali ya realita tuh apa dan bagaimana ketika kita tangkap dari media yang udah dibikin oleh orang lain gitu. Iya, tadi sebelumnya kan Dini kayak nanya kenyataan tuh apa sih gitu. Sekarang gitu dengan kita di penjara sama layar gitu, maksudnya kita apa-apa handphone, apa-apa tablet atau laptop gitu, kita terus-terusan ada di layar gitu, dan kenyataan maksudnya kenyataan yang ada di sini gitu, di physically gitu, di ada di sini gitu, itu kan berjalan paralel ya sama kenyataan yang ada di layar gitu. Jadi kalau misalnya ditanyain, dan itu habis itu juga kalau misalnya ngomongin arsip sejarah gitu, maksudnya kenyataan yang benar yang mana, kayaknya nggak tahu sih, kayaknya mungkin bukan menanyakan jadi kenyataan itu yang mana gitu, mungkin ya udah emang kenyataan sekarang udah paralel aja, semua bisa jadi kenyataan tergantung framingnya gimana gitu. Terus juga maksudnya kayak ngomongin kenyataan, minggu lalu gitu gue ngobrol sama Dini, aduh Din kok gue capek ya online gitu, kayak ini nggak tahu kenapa, maksudnya padahal secara fisik gue nggak gerak segitunya gitu, tapi ini kayak bikin capek banget gitu. Terus abis itu kayak Dini bilang ya kita sebenarnya sadar bahwa layar itu kayak cuman representasi gitu, itu dia nggak real gitu. Terus kayak gue nambahin representasi itu selalu eksternal gitu, dari pengalaman daging yang real gitu. Terus ya Dini juga nambahin lagi, makanya kita kayak sebenarnya sadar bahwa apa yang kita lihat tuh adalah kenyataan yang termediasi gitu. Nah terus gara-gara
setelah obrolan itu terus kayak gue baca Bazang yang membuat itu terlihat real gitu atau yang membuat itu yang membuat kita mengasumsikan atau membuat kita memahami bahwa itu adalah kenyataan, itu kan sebenarnya kayak persepsi gitu. Maksudnya kalau misalnya balik lagi ke Bazang kan, sinema kan bukan soal teknologinya, teknologi cuman sarana doang gitu. Sinema itu tentang mengkonstruksi sebuah dunia gitu dunia yang membuat kita masuk gitu ke dunia itu gitu secara visual. Gue menanggapi ya mungkin gue setuju sama pendapatnya Asti tentang gagasan yang diciptakan oleh Bazin itu sendiri adalah saat presentasi gambar itu dilihat ada kayak eksplorasi tubuh di luar yang tidak ada di depan mata, tapi bisa tidak ada di depan mata secara langsung, tapi seperti langsung saat gambar itu dipresentasikan, hasil rekaman itu dipresentasikan. Terus kayak gue melihatnya kayak misalnya itu menjadi sebuah arsip baru yang penciptaan tentang gambar bergerak itu menjadi sebuah arsip yang dimana kalau sampai sekarang itu ada arsipnya, lalu arsip itu sudah terpotong-potong atau berceceran dari satu gambar tapi dipotong-potong itu juga menjadi arsip baru yang bisa kita lihat bahwa ada jejak visual itu sendiri yang di tahun berapa itu terjadi. Mungkin Bazin juga memikirkan itu gitu. Pembacaan visual arsipnya itu sendiri itu sih meskipun visualnya ya udah terpecah-pecah ya misalnya dari durasi misalnya 1 menit yang ada saat ini itu hanya 10 detik itu kan sebenarnya arsip lama tapi menjadi baru gitu ya, jejaknya itu masih terlihat. Itu mungkin dipikirkan gagasan-gagasan sinema itulah yang dipikirkan oleh Bazin di tulisan-tulisan itu.